Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, salam Pancasila, Merdeka. Bagi teman-teman, berjumpa lagi dengan TMKSAS. Kali ini kita akan bahas tentang sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia dalam tema sebuah tinjauan mendalam. Perjalanan kurikulum pendidikan di Indonesia sejak kemerdekaan itu merupakan suatu refleksi dari dinamika sosial, politik, dan perkembangan ilmu pengetahuan yang terjadi. Setiap perubahan kurikulum membawa visi dan misi yang berbeda, namun tujuan utamanya tetap sama, pada umumnya itu tetap sama, yaitu mencetak generasi penerus bangsa yang tentunya memiliki kualitas dan kuantitas agar mampu menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks. Dimulai dari masa awal kemerdekaan sekitar tahun 1947 sampai 1964 atau yang dinamakan dengan kurikulum 1947. Nah, kurikulum ini lahir di tengah suasana perjuangan merebut kemerdekaan. Fokus utamanya adalah membangun kembali sistem pendidikan yang hancur akibat impact dari perang dan sekaligus membentuk identitas nasional. Kurikulum ini tentunya masih banyak dipengaruhi oleh sistem pendidikan kolonial Belanda ya. Kemudian yang kedua ada kurikulum 1952. Kurikulum ini mencoba melepaskan diri dari pengaruh kolonial dan menonjolkan nilai-nilai Pancasila. Namun pada implementasinya masih menghadapi banyak kendala dan tantangan ya, seperti salah satunya itu adalah kurangnya sumber daya dan infrastruktur pendidikan. Kemudian kurikulum yang ketiga, kurikulum 1964. Ini kurikulum Pancawardhana. Kurikulum ini mengusung konsep pengembangan manusia secara utuh. Dan kurikulum ini juga tentunya menekankan pentingnya keseimbangan antara pengembangan intelektual, emosional, sosial, dan fisik. Nah, itu tadi adalah kurikulum di masa awal kemerdekaan ya. Kemudian kita akan membahas kurikulum di masa Orde Baru, yaitu tahun 1968 sampai 1994. Nah, di masa Orde Baru ini ditandai dengan upaya membangun negara yang kuat dan modern. Hal ini tercermin dalam kurikulum yang lebih berorientasi pada penguasaan pengetahuan dan sekaligus penguasaan keterampilan yang dibutuhkan untuk pembangunan gitu. Kurikulum 1968 ini adalah kurikulum yang menekankan pada pendekatan kelompok mata pelajaran seperti kelompok pembinaan Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus gitu. Kemudian kurikulum 1975, kurikulum ini menekankan pada pengembangan budaya nasional dan nilai-nilai luhur bangsa. Yang ketiga adalah kurikulum 1984. Kurikulum ini menekankan pada pengembangan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Kemudian yang keempat adalah kurikulum 1994. Nah, kurikulum ini memberikan otonomi yang lebih luas kepada sekolah dalam mengembangkan kurikulum. Kemudian di era reformasi dan modern, dimulai dari tahun 1999 sampai saat ini, di era reformasi ini kan tentunya membawa angin yang segar bagi dunia pendidikan di Indonesia. Kurikulum yang dikembangkan pada era ini kan lebih berorientasi pada kebutuhan siswa dan perkembangan zaman gitu, disesuaikan dengan perkembangan zaman. Yang pertama ada kurikulum berbasis kompetensi atau KBK tahun 2004. Nah, ini anak-anak yang lahir tahun 98 ini tentunya pasti mengalami atau pernah menggunakan kurikulum ini ya.
Nah, kurikulum ini menggeser fokus dari penguasaan materi menjadi pencapaian kompetensi siswa, namun dalam implementasinya masih menghadapi banyak tantangan juga, seperti kurangnya kesiapan guru dan sarana prasarana. Yang kedua, kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP tahun 2006. Kurikulum ini memberikan otonomi yang lebih luas pada sekolah dalam mengembangkan kurikulum, namun muncul kekhawatiran akan terjadinya sebuah disparatis mutu pendidikan antar sekolah. Yang ketiga adalah kurikulum 2013. Kurikulum ini menekankan pada pengembangan karakter siswa dan penanaman nilai-nilai Pancasila. Kurikulum ini juga tentunya menekankan pada pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan bagi siswa. Kemudian yang terakhir adalah kurikulum merdeka yang saat ini kita pakai. Nah, kurikulum ini merupakan pengembangan lanjutan gitu dari kurikulum 2013 dengan memberikan kelenturan atau fleksibilitas yang lebih besar bagi guru dalam memilih materi pembelajaran dan metode pembelajaran. Itu adalah sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia ya, dimulai dari awal kemerdekaan, masa Orde Baru, kemudian di era reformasi dan modern sampai sekarang, sampai saat ini sistem pendidikan kita masih menggunakan kurikulum merdeka. Nggak tahu nanti apakah akan mengalami pergantian kurikulum lagi, kita juga nggak tahu karena itu bukan kawasan kita, gitu ya. Kemudian untuk tren perkembangan kurikulum, ini pertama ada pembelajaran yang berpusat pada siswa. Nah, ini sedang digalak-galakkan oleh pemerintah kita gitu ya, bagi guru agar pembelajaran tidak hanya berpusat pada guru, akan tetapi berpusat pada siswa gitu. Tentunya bisa melalui metode-metode seperti pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran berbasis proyek, dan masih banyak lainnya. Kembali lagi ke pembelajaran berpusat pada siswa ini, jadi diharapkan siswa itu tidak hanya menerima informasi secara pasif, tapi juga terlibat aktif dalam proses pembelajaran melalui diskusi, eksperimen, dan atau kegiatan-kegiatan yang berbasiskan proyek itu. Kemudian siswa belajar dalam kelompok untuk saling berbagi pengetahuan dan membangun pemahaman bersama. Kemudian guru merancang pembelajaran yang disesuaikan dengan gaya belajar, minat, dan kemampuan masing-masing siswa. Nah, ini tentunya menjadi suatu tantangan dan sekaligus tuntutan bagi seluruh pendidik ya, karena ya kalau dikatakan guru harus mampu merancang dan disesuaikan dengan gaya belajar dan minat dan kemampuan siswa, itu kan juga sulit juga, karena setiap siswa itu mempunyai karakteristiknya masing-masing, mempunyai gaya belajarnya masing-masing, sedangkan para pendidik dituntut untuk selalu mampu untuk menyesuaikan dengan karakteristik siswa. Ini juga menjadi sebuah tantangan yang cukup berat ya kalau dirasakan gitu. Kemudian selain pembelajaran yang berpusat pada siswa, ada pengembangan kompetensi atau pengembangan keterampilan abad 21 ini. Seperti di video-video sebelumnya yang sudah saya jelaskan, itu keterampilan berpikir kritis dan kreatif yang itu masuk ke dalam keterampilan abad 21 ini juga sangat penting ya, karena di situ siswa dilatih untuk menganalisis informasi, memecahkan masalah, dan menghasilkan ide-ide baru. Kemudian setelah berpikir kritis yaitu keterampilan komunikasi. Nah, di sini siswa dilatih untuk berkomunikasi secara efektif baik secara lisan maupun tulisan. Kemudian yang ketiga adalah keterampilan kolaborasi. Nah, di sini siswa-siswa kita dilatih untuk bekerja sama dalam tim untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian yang selanjutnya ada integrasi teknologi. Ini juga menjadi tantangan bagi negara kita, bagi pendidik-pendidik di negara kita, agar mampu untuk mengintegrasikan teknologi ke dalam setiap pembelajaran. Di sini
bisa di penerapannya yaitu ketika kita melakukan pembelajaran daring. Nah, penggunaan platform pembelajaran daring ini kan semakin meluas ya, tentunya setelah adanya pandemi COVID-19 kemarin. Itu memang ya seakan-akan paradigma pendidikan kita itu benar-benar terus berubah gitu ya. Kemudian yang kedua adalah pembelajaran berbasis proyek. Nah, siswa menggunakan teknologi untuk mencari informasi, mengolah data, dan mempresentasikannya hasil kerja dengan mengintegrasikan teknologi. Yang ketiga, pembelajaran personal. Maksudnya teknologi memungkinkan setiap siswa itu kan mampu belajar dengan kecepatan dan gaya belajarnya masing-masing. Kemudian yang keempat ada kurikulum yang responsif terhadap perubahan. Kurikulum berbasis kompetensi misalnya. Nah, di situ kan fokusnya pada pencapaian kompetensi siswa dan bukan hanya penguasaan materi saja gitu. Kemudian ada kurikulum merdeka yang sekarang kita pakai hari ini. Ini kan tujuannya adalah memberikan fleksibilitas bagi sekolah dalam mengembangkan kurikulum sesuai dengan karakteristik siswa dan lingkungan sekolah. Adapun tentunya semua itu mempunyai tantangan dan juga mempunyai peluang ya. Sekarang kita akan membahas tantangannya. Tantangannya itu yang pertama adalah kesetaraan akses. Nah, ini tidak semua daerah itu kan memiliki akses yang sama terhadap sumber daya pendidikan, teknologi, dan sumber daya gurunya yang berkualitas. Nah, ini yang menjadi tantangan tersendiri gitu. Kemudian yang kedua adalah peran guru. Karena guru dituntut untuk terus belajar dan mengembangkan kompetensinya agar mampu menerapkan kurikulum yang baru ini. Nah, ini juga ya kebanyakan saya yakin sekitar 50% itu guru-guru juga mengalami kesusahan, kerepotan, keberatan, dan mungkin ketidaknyamanan juga, tapi mau gimana lagi gitu ya, karena memang ini tuntutannya dan tantangannya. Kemudian yang ketiga adalah evaluasi yang komprehensif. Sistem evaluasi yang efektif diperlukan untuk mengukur keberhasilan pembelajaran siswa dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Yang terakhir adalah keterlibatan orang tua. Nah, peran orang tua dalam mendukung pembelajaran anak di rumah ini masih perlu ditingkatkan lagi ya, seperti kesadaran orang tua gitu loh. Jadi seakan-akan pendidikan kita di Indonesia itu sebagai orang tua itu gini ya, kalau bisa saya gambarkan tuh, ya udah saya punya anak, saya bayar sekolah, saya titipkan, dan saya nggak campur tangan, itu urusan sekolah. Padahal itu kan ya sebenarnya nggak apa-apa, tapi kan itu tidak kalau saya katakan tidak benar gitu ya. Tetap orang tua itu harus membantu mengawasi siswanya, membantu anaknya agar lebih menjadi pribadi yang cerdas lagi gitu. Kemudian peluangnya adalah inovasi pembelajaran. Nah, di sini kurikulum baru ini kan membuka peluang bagi guru untuk mengembangkan inovasi pembelajaran yang menarik dan efektif. Yang kedua ada pemanfaatan teknologi. Nah, ini teknologi dapat menjadi alat yang ampuh untuk memperkaya pengalaman siswa, tentunya pengalaman belajar siswa gitu. Yang ketiga ada kemitraan dengan dunia usaha. Nah, kerjasama dengan dunia usaha itu dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih nyata, yang lebih real bagi siswa, dan mempersiapkan mereka untuk ketika nanti akan memasuki dunia kerja. Kemudian kita akan membahas implikasi bagi masa depan pendidikan. Perkembangan kurikulum yang terus berlanjut ini memiliki implikasi yang sangat signifikan bagi masa depan pendidikan di Indonesia. Salah satunya adalah peningkatan kualitas lulusan. Dengan kurikulum yang relevan dan berpusat pada siswa akan menghasilkan lulusan yang siap untuk menghadapi tantangan di dunia kerja. Kemudian meratanya akses pendidikan. Upaya-upaya untuk mengatasi kesenjangan pendidikan akan terus dilakukan melalui berbagai kebijakan dan program ya. Kemudian yang ketiga adalah penguatan karakter bangsa.
Pendidikan karakter juga akan terus menjadi fokus utama untuk membentuk generasi muda yang berakhlak mulia. Yang ketiga adalah negara Indonesia akan menjadi negara yang maju. Amin. Nah, di sini pendidikan yang berkualitas merupakan salah satu kunci juga untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maju. Kemudian yang terakhir adalah bisa kita tarik satu kesimpulan bahwasanya perkembangan kurikulum di Indonesia merupakan proses yang dinamis dan terus beradaptasi dengan perubahan zaman ya. Tantangan yang dihadapi memang besar, namun peluang untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas juga sangat terbuka. Dengan kerjasama semua pihak itu maka insya Allah kita dapat menciptakan generasi penerus bangsa yang cerdas, kreatif, dan berkarakter, dan siap menghadapi tantangan di zaman ini atau zaman berikutnya gitu. Oke, sekian, terima kasih penjelasan dari saya. Ada salahnya saya benar-benar minta maaf yang sebesar-besarnya, karena kita sama-sama belajar, kita sama-sama sharing-sharing ya. Silahkan kalau ada kritik dan saran jangan lupa diketik di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, salam Pancasila, merdeka.